Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani rahimakumullah, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kita semua dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga nikmat faraq, yaitu waktu luang. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan oleh Allah untuk datang ke salah satu masjid di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk saling mengingatkan, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwasanya di antara mengamalkan ayat tersebut yaitu saling menasihati. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Tentunya kita sering mendengar pengumuman kematian di mana-mana, kapanpun, dimanapun. Kita telah sepakat bahwasanya kematian adalah suatu yang pasti. Maka salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan kita nikmat mudah untuk mengingat kematian. Karena dengan kematian kita mengingat akhirat, perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ini nikmat yang besar. Karena dengan mengingat kematian, maka mengingat kampung kembali. Dan ini merupakan kesepakatan baik muslim atau kafir, bahwasanya mereka sepakat bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti. Kullu atin qarib. Sesuatu yang dekat, sesuatu yang akan datang, itu merupakan sesuatu yang sangat dekat. Sesuatu yang datang pasti dekat. Dan kematian merupakan sesuatu yang akan datang dan merupakan sesuatu yang sangat dekat sekali. Nabi SAW bersabda, Aksiru dzikra hadhil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Rasulullah SAW mengajak kepada kita agar kita senantiasa mengingat kematian, agar tidak berlebih-lebihan untuk melalaikan kampung akhirat. Kadang dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat istri, nikmat anak-anak, itu merupakan salah satu di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan
juga termasuk salah satu fitnah yang bisa melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat, dan penuh menikmati dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, juga jangan lupa untuk selalu mengingat kematian, yaitu penghancur nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu dengan kematian. Saat kita memegang jabatan, ketika kita memegang banyak harta, melihat anak-anak yang sehat, ceria, lalu tiba-tiba kematian datang, dan itu merupakan penghancur seluruh kenikmatan. Jamaah rahimani rahimakumullah. Karena ketika kita mengingat kematian, itu salah satu kesadaran bagi kita bahwasanya di sana masih terdapat untuk beramal soleh, berbuat amal kebaikan, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau tidak mengatakan ingatlah surga dan neraka, akan tetapi ingatlah kematian. Karena dengan kematian itu memutuskan amal soleh. Dengan memutuskan amal soleh yang bisa menentukan masuk ke dalam surga dan neraka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan status bagi orang-orang yang selalu mengingatkan kematian dengan orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyul mu'minina akyas." Siapakah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang cerdas? Apakah orang-orang yang beriman cerdas itu orang yang mempunyai kekayaan? Apakah orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah yang mempunyai tanah yang luas, anak-anak yang banyak, istri-istri yang banyak? Tidak. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, aktsaruhum lil mauti dzikran, yaitu orang yang cerdas, orang yang beriman kepada Allah yang cerdas adalah yang mereka banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Mereka mempersiapkan kehidupan sebaik-baik kehidupan setelah kematian. Ulaikal akyas, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas adalah yang sering mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, dia akan mempersiapkan segala bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan mafhum mukhalafah, orang yang jarang mengingat kematian, orang yang lalai dari kematian, mereka akan mudah untuk berfoya-foya, menunda bertaubat kepada Allah, tidak mau memperbaiki salatnya atau memperbaiki urusan dengan keluarganya dan yang lainnya. Dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah untuk selalu mengingatkan kematian. Dan merupakan kematian tidak akan bisa terhindar kepada siapapun. Baik orang kaya, baik orang miskin, baik yang masih bayi, dewasa ataupun yang sudah tua, itu semuanya di hadapan kita, di sekitar kita, kita telah mendengar kematian berbagai macam jenis manusia, berbagai macam jenis umur kita telah mendengar. Dan ini tidak bisa dihindari, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan Allah Subhanahu wa taala neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang sukses. Dari ayat ini
Kacamata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sukses adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah sukses tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi di dunia, sukses tentang harta, tentang anak, tentang istri, itu belum bisa menentukan kita keberhasilan di akhirat. Karena kesuksesan dunia itu hanya pandangan manusia saja, bukan menurut Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Allah Subhanahu wa taala, sukses yang hakiki adalah ketika dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut, kullu nafsin dha'iqatul maut, ay la budda likulli ahadin minal maut. Tidak ada seorang pun yang terhindar dari kematian. Tidak ada pengecualian. Baik seorang nabi pun meninggal dunia. Dan umatnya tidak ada yang percaya seperti Umar bin Khattab tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW meninggal. Akan tetapi ternyata beliau benar wafat. Rasul yang sebelum-sebelumnya kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggal dunia. Raja-raja yang menguasai dunia, kerajaannya tidak kekal, jabatannya tidak kekal, hartanya tidak kekal. Qarun, mereka Fir'aun, mereka meninggal dunia. Orang dewasa, orang miskin, orang kaya, mereka akan merasakan yang namanya kematian. Bahkan malaikat pun yang tugasnya mencabut nyawa, mereka akan merasakan kematian. Dan hanya yang kekal Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini semuanya binasa. Baik orang-orang yang dicintai Allah, baik orang-orang yang kufur kepada Allah, baik malaikat yang tugasnya mencabut nyawa pun akan meninggal, kecuali hanya zat yang akan tersisa adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Maha kesempurnaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang akan kekal. Ketika Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan hadhihi ayat fiha zuhdu fid dunya wa targhibu fil akhirah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya di dalam ayat tersebut ada dorongan seorang mukmin agar zuhud terhadap dunia. Ada dorongan seorang mukmin agar senantiasa zuhud kepada dunia. Artinya bahwasanya dia mengambil dunia hanya untuk yang bermanfaat untuk akhiratnya. Meninggalkan dunia yang tidak perlu, yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Wa anna dunya laisa bidari iqamah. Sesungguhnya dunia itu bukanlah tempat menetap. Wa innama hiya daru mumirru ilal akhirah. Akan tetapi dunia tersebut melainkan tempat persinggahan menuju akhirat. Dunia ini bukan rumah. Dunia hanyalah ruang tunggu, yang mana setiap yang ngantri akan mendapatkan giliran. Kita semua sedang menunggu giliran kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang membedakan adalah waktu, tempat, kapan, dan dalam kondisi apa yang akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan semuanya merasakan kematian, dan ini yang mana sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kullu nafsin tamut, setiap jiwa akan mati. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman dha'iqatul maut, mereka merasakan kematian. Dan dalil yang lain bahwasanya kematian itu tidak akan bisa lari dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan menjemputmu meskipun kalian akan membuat benteng yang sangat kokoh. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sekeras apapun manusia, pergi kemanapun dia pergi untuk menghindari kematian, berobat dengan ahli dokter yang sangat canggih pun untuk menghindari kematian, tidak akan pernah bisa melarikan dari kematian. Ibnu Katsir rahimallahu taala berkata, ay la mafarra minhu wa la mahida anhu. Tidak ada jalan untuk melarikan diri dan tidak ada tempat untuk menghindari kematian. Setinggi apapun benteng yang kita bangun, semahal apapun dokter yang kita datangkan, sekaya apapun kita memiliki harta untuk membayar, untuk menghindari jiwa kita, tidak akan bisa. Ini adalah sesuatu yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Sezaman ataupun zaman yang sangat modern, teknologi yang sangat canggih untuk menghindari kematian pun tidak akan bisa untuk menghindari kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak akan bisa mengundurkan sesaat pun dan tidak bisa memajukan sedetik pun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawa, maka tidak akan bisa diundur sedetik pun. Bahkan ketika dokter, banyak pasien-pasien yang ingin menolong, ya dokter tolong, usahakanlah, tolong anakku yang sedang sakit untuk disembuhkan, untuk dihidupkan. Maka dokter kadang bisa mengucapkan kami sudah berusaha keras. Akan tetapi dokter tidak bisa mengatakan saya bisa menjamin anakmu sembuh dan hidup kembali. Tidak. Sekalipun dokter pun akan tidak bisa menjaga nyawa seseorang. Akhir kalimat dari dokter adalah kami sudah berusaha. Ini menunjukkan bahwa saya manusia seahli apapun, ketika sudah datang waktunya kematian, maka hal tersebut akan datang. Maka Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, kullu yaumin yuqal mata fulan fayamutu Umar. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz, setiap hari diumumkan orang yang meninggal, fulan meninggal, fulana meninggal. Maka pada saat itu Umar juga akan dipanggil namanya, Umar telah meninggal. Dan kita real sekali dalam kehidupan kita. Kita sering mendengar pengumuman fulan meninggal, fulana meninggal di umur 70. Si fulan meninggal di umur 17. Anak yang masih bayi meninggal. Akan tetapi pada suatu saat dia akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal tersebut, Umar bin Abdul Aziz menangis ketika mengatakan perkataan tersebut. Begitu juga Hasan Al-Basri rahimallahu taala, ma ra'aitu yakinan la syakka fihi ashbaha bi syakkin la yakinu fihi minal maut. Aku tidak melihat suatu keyakinan yang diragukan, yang tidak diragukan. Tetapi banyak orang-orang yang meragukan keraguan tersebut, yaitu kematian. Artinya bahwasanya Hasan Al-Basri mengatakan bahwa saya telah seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya kematian akan datang. Akan tetapi banyak manusia yang seakan-akan dia akan hidup selamanya ragu dengan akan datangnya kematian. Menganggap bahwasanya fulan meninggal. Menganggap dirinya akan lama sekali hidup di dunia. Sehingga hal tersebut melalaikan. Sehingga hal tersebut tidak mempersiapkan untuk akhirat. Semua orang yakin kematian.
Akan tetapi kebanyakan manusia hidup seolah-olah kematian masih sangat jauh. Maka bagaimana cara kita ya untuk hal tersebut? Bagaimana cara kita untuk agar tidak melalai dari kematian? Maka setelah kita mengetahui bahwa kematian adalah suatu yang pasti, maka ada pertanyaan bahwasanya apa sebab-sebab seseorang itu lalai daripada kematian. Yang pertama adalah tulul amal, yaitu angan-angan yang sangat panjang. Salah satu sebab seorang tidak mengingat kematian agar mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, fasawfa ya'lamun." Biarkanlah mereka makan, biarkanlah mereka bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan yang panjang, kelak dia akan mengetahuinya. Ketika itu Imam Ibn Katsir rahimallahu taala menafsirkan, ai syaghalahum tulul amal anil amal lil akhirah. Panjang angan-angan telah menyibukkan mereka dari berbuat amalan-amalan saleh untuk akhirat. Beliau menjelaskan bahwasanya orang yang tenggelam dari dunia ini, dari kematian, untuk mengingatkan kematian adalah dia selalu berangan-angan, nanti saya bertaubat, saya nanti akan memperbaiki salat, insya Allah saya besok akan mengerjakan suatu amalan, atau dengan nanti, sehingga seakan-akan dia mempunyai waktu yang sangat panjang. Sekali lagi maksiat, masih muda untuk bertaubat, umur masih 50 tahun, ada 20 tahun untuk masih hidup. Siapa yang akan menjamin sampai 70 tahun, sampai 60 tahun? Sehingga tulul amal ini yang bisa menyebabkan lalai dari kematian, sehingga melalaikan dari isti'dad lil akhirah, mempersiapkan diri dari memperbanyak amal soleh. Imam Qurtubi rahimallahu ta'ala menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan salah satu penyakit hati, dan salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya menurut siapa? Imam Qurtubi. Karena merasa banyak memiliki waktu yang sangat panjang, maka orang seperti itu tertipu oleh harapan yang kosong, sementara ajal selalu mendekati. Kullu atin qarib, setiap yang datang akan sesungguhnya dekat, setiap yang datang sesungguhnya dekat. Dan ini sesuatu yang penyakit yang sangat berbahaya menurut Imam Qurtubi. Sehingga salah satu untuk menghindari daripada untuk lalai dari kematian yaitu sedikitnya angan-angan. Maka jadikanlah hari ini adalah hari yang terakhir, sehingga ketika seseorang menjadikan dirinya hari ini adalah hari yang terakhir, maka dia akan mempersiapkan amal akhirah, seakan-akan perpisahan untuk menjemput Allah Subhanahu wa taala, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Yahrumul ibnu Adam wa tashabbu minhu isnain, al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur." Anak Adam itu menjadi tua, tetapi dua perkara pada dirinya tetap muda. Seseorang itu dengan umurnya akan menjadi tua, akan tetapi ada dua hal yang selalu muda. Apa itu? Yang pertama, al-hirsu 'alal mal, dia rakus terhadap harta, wal hirsu 'alal umur, yaitu berharap umurnya panjang. Rawahu Bukhari dan Muslim. Penjelasan Imam Nawawi rahimallahu taala dari hadis ini adalah bahwasanya tabiat manusia adalah selalu ingin hidup lama-lama di dunia. Namun keinginan tersebut sering berbuah menjadi kelalaian apabila membuat seorang menunda taubat dan amal soleh.
seorang mukmin boleh berharap umur panjang dengan syarat umur panjang itu diniatkan untuk bisa beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang ingin diumurkan panjangnya, maka berdoalah agar umur tersebut diberkahi, agar dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mafhum mukhalafah atau pemahaman yang keliru adalah bahwasanya ketika dia ingin dipanjangkan umur, berharap dia bisa berfoya-foya, bisa menikmati dunia, atau masih beringin untuk senang-senang bermaksiat, untuk ya menikmati apa yang ada di dunia, ya. Muda foya-foya, tua masuk surga. Dan ini adalah kata-kata yang sangat keliru. Tidak mungkin seseorang yang muda yang berfoya-foya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mati mendapatkan surga, tidak akan. Tetapi surga itu ghani, surga itu adalah mahal sekali, sehingga hal tersebut diusahakan sekeras apapun. Ibnu Qayyim rahimallahu taala berkata, atwalun nas amalan aqallahum istidadan lil maut, yaitu orang yang sangat berpanjangan yang sangat panjang, yaitu mereka adalah orang-orang yang sedikit sekali untuk mempersiapkan diri untuk kematian. Beliau menerangkan bahwasanya panjang angan-angan membuat hati sangat keras. Seseorang tidak lagi merasakan ya bahwasanya di akhir kehidupannya menikmati ibadah, akibatnya dia menunda-nunda ketaatan, meremehkan dosa dan merasakan masih memiliki banyak kesempatan. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah melihat sekelompok orang yang tertawa berbahak-bahak. Suatu hari Hasan Al-Basri melewati suatu yang sedang tongkrongan dan mereka bercanda berbahak-bahak. Maka beliau sambil berkata, aksiru dzikrul maut, wahai ingatlah pengingat kematian, memperbanyaklah mengingat kematian. Fa innal mauta lam yatruku ladzi lubbin farhan, bahwasanya sesungguhnya kematian tidak menyisakan kegembiraan yang berlebihan bagi orang-orang yang berakal. Artinya bahwasanya kegembiraan yang berlebihan, ya, kemudian berbahak-bahak, bermain-main, atau hal yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kesia-siaan, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Izin. Jamaah rahimani rahimakallah. Salah satu sebab yang kedua adalah tertipu oleh kehidupan dunia. Sebab lalai dari kematian adalah tertipu oleh kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia hanyalah kesenangan dan tipu daya. Ali Imran 185. Tafsir Ibnu Katsir rahimallahu taala berkata, "Ai mata'u qalilun zailun." Dunia hanyalah kesenangan yang sangat sedikit dan mudah hilang. Semua yang ada di dunia akan ditinggalkan. Rumah yang mewah akan diwariskan. Kendaraan yang dimiliki akan dipakai orang lain. Jabatan akan digantikan generasi-generasi berikutnya. Uang yang sangat banyak juga akan diwariskan untuk ahli warisnya. Menunjukkan bahwasanya hal tersebut mudah hilang, mudah lenyap dari kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mali walidunya, apa urusanku terhadap dunia? Ma'ana fid dunya illa qarakibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha." Aku di dunia hanyalah seperti seorang musafir berteduh di bawah suatu pohon,
lalu istirahat, kemudian meninggalkan. Begitu juga seorang mukmin sedang bermusafir di dunia ini. Dia hanya singgah sebentar di dunia. Tidak mungkin dia seorang yang cerdas, dia akan membangun sesuatu yang akan tidak digunakan di akhirat. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis tersebut bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang untuk mencari dunia, akan tetapi beliau mengajarkan bahwasanya agar hati tetap tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang musafir tidak membangun suatu rumah yang di mana dia tempat hanya sementara persinggahan. Seorang mukmin dia akan mempersiapkan perjalanan berikutnya, yaitu kampung akhirat, kampung surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan musafir ke Jakarta atau ke Jogja, tidak mungkin kita di perjalanan akan membangun suatu bangunan yang megah kemudian setelah itu ditinggalkan. Tidak mungkin kita singgah di situ 3 hari kemudian kita lalai ataupun membangun sesuatu yang tidak kita manfaatkan sama sekali. Akan tetapi orang yang beriman, seorang musafir, dia akan beramal sebanyak-banyaknya untuk menuju perjalanan berikutnya, yaitu kampung akhirat. Ketika Ali bin Abi Thalib rahimallahu ta'ala melihat manusia berlomba-lomba mengejar dunia, maka beliau berkata, inna dunya qad irtahalat mudbiran. Sesungguhnya dunia sedang pergi meninggalkan kalian. Wa innal akhirata qad irtahalla muqbilah. Sedangkan akhirat sedang datang mendekat dirimu. Walikulli wahidin minhuma banun, dan setiap dunia dan akhirat masing-masing memiliki pengikut ataupun anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah anak-anak akhirat, pencari akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah engkau menjadikan anak-anak dunia yang menganggap dunia merupakan tempat singgah yang kekal. Fa innal yauma amalun wala hisabun. Sesungguhnya pada hari ini adalah kesempatan untuk beramal dan tidak akan ada hisabnya. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan kelak di akhirat adanya hanya hisab dan tidak bisa beramal soleh kembali. Dan ini merupakan perkataan Ali bin Abi Thalib yang perlu kita renungi. Semakin bertambahnya kita umur, maka semakin dekatlah kematian. Semakin meninggalkan dunia yang begitu kita miliki. Kemudian semakin dekatnya akhirat yang mana itulah kehidupan sesungguhnya. Maka jadilah anak-anak akhirat yang mencintai akhirat, yang visi misinya adalah akhirat. Janganlah menjadi anak-anak yang mereka hanya hubbud dunya, mencintai dunia, menganggap dunia merupakan kekal. Tidak mengenal Rabbnya, tidak mengenal nabinya. Sehingga di sini merupakan kesempatan yang masih ada. Hari ini adalah hari kesempatan kita beramal, tidak ada hisab dan ghadan. Di akhirat adalah tempatnya hisab dan tidak bisa berangan-angan untuk beramal soleh. Sebab yang ketiga, yaitu ketika lalai dari kematian adalah banyak berbuat dosa sehingga hati menjadi keras. Banyak dosa adalah merupakan salah satu daripada lalai dari kematian untuk mempersiapkan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan telah menutupi hati-hati mereka. Mutaffifin ayat 14. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini bahwasanya dosa yang terus menerus dilakukan, yaitu ron, lapisan hitam yang menutupi hati. Maka akibatnya seorang itu
tidak lagi tersentuh dengan mendengar ayat-ayat Allah, tidak lagi takut kepada kematian, dan tidak merasakan gelisah ketika berbuat maksiat. Karena sebab hatinya adalah ada titik hitam, yaitu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang paling tahu tentang hati kita, yaitu diri kita sendiri. Apakah ketika kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita sami'na wa ata'na atau tidak? Ketika kita mendengar suatu kematian, mendengar pengumuman kematian, kemudian melihat diri kita, kita sangat takut atas kematian atau tidak, maka yang bisa merasakan adalah kita. Sehingga kita bisa menilai apakah dosa kita banyak dosanya atau tidak, sehingga bisa evaluasi, bisa menilai, sehingga ini merupakan masih ada kesempatan untuk untuk menilai dirinya sendiri. Dan kemudian ketika mendengar ya ayat-ayat Al-Quran, kemudian ketika berbuat dosa, merasa gelisah atau tidak, sehingga hal tersebut merupakan salah satu introspeksi diri. Hadis Nabi SAW juga bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Jika seorang hamba itu berbuat satu dosa, maka muncul satu titik hitam pada hatinya. Semakin dia berbuat dosa, maka semakin banyak titik-titik hitam dosa di dalam hatinya. Ketika seorang berbuat dosa kemudian dibersihkan dengan taubat, maka titik hitam tersebut akan terhapus oleh taubatnya. Perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga, al-dzunubu tumitul qulub, bahwasanya dosa-dosa itu mematikan hati. Hati yang mati tidak lagi tergetar ketika melihat jenazah sebagai renungan, tidak mendengar nasihat-nasihat yang indah daripada teman-teman yang soleh, para asatidah yang selalu mengingatkan, atau dengan orang-orang yang baik. Ketika hatinya bersih, maka dia betah untuk membicarakan sesuatu yang hal-hal yang baik. Ketika hatinya bersih, dia tidak mau bercanda dengan percandaan yang kotor, walaupun itu merupakan suatu candaan. Sehingga hal tersebut sangat membantu untuk mengingatkan kematian, istidad lil amalis saleh, untuk mempersiapkan amalan-amalan yang baik. Sebab yang keempat, bahwasanya adalah jarang menghadiri majelis ilmu. Salah satu bentuk seorang jarang atau lalai dari mengingat kematian adalah dia jarang menghadiri majelis ilmu. Karena majelis ilmu di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, di dalamnya dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, dengannya menumbuhkan hati, membersihkan hati, sehingga orang yang tidak menghadiri majelis ilmu, mereka lalai dengan kesibukan duniawi, yang dibicarakan adalah perkara pekerjaan duniawi ataupun kebanggaan, kemewahan duniawi, maka hal tersebut bisa mematikan hati, sehingga hal tersebut akan semakin berangan-angan hidup di dunia semakin lama. Karena al-ilmu nurun, karena ilmu merupakan cahaya, dan cahaya tersebut akan membimbing kita ke dalam jalan yang baik. Mengingatkan kematian merupakan jalan kebaikan agar kita senantiasa ingat kepada akhirat. Kemudian hal tersebut merupakan sebab-sebab yang telah disebutkan. Banyak sebab-sebab yang lain, akan tetapi kita tidak menyebutkan karena waktu yang sangat terbatas. Jamaah rahimani rahimakumullah. Maka setelah kita mengetahui salah satu sebab-sebab yang menghilangkan, melalaikan daripada kematian tersebut, maka hal tersebut kita juga mengetahui kita akan menjemput syakaratul maut. Apa itu syakaratul maut? Syakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِدْ.
dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu selalu engkau berusaha menghindarinya. Qaf ayat 19. Ibnu Katsir rahimallahu taala, kenapa dinamakan sakaratul maut adalah ja'at syiddatul maut wa ghamratuhul lati labudda minha. Yang dimaksud adalah datangnya sangat dahsyat kematian dan penderitaan yang pasti dialami setiap manusia. Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan bahwasanya sakratul maut adalah suatu peristiwa yang sangat dahsyat dan itu sangat sakit dirasakan seseorang. Beliau menjelaskan bahwasanya sakratul maut adalah keadaan ketika rasa sakit sangat berat dicabutnya ruh dan perpindahan dari kehidupan dunia menuju akhirat. Dan Imam As-Sadi juga mengatakan ayat ini merupakan peringatan bagi manusia yang sangat lalai selama hidupnya hanya untuk dunia. Dia berusaha menghindari perbincangan-perbincangan kematian, menghindari perbincangan-perbincangan tentang hukum halal haram, dan itu tidak akan bisa lari darinya. Semuanya akan tersingkap. Manusia mulai melihat hakikat yang sebenarnya, yaitu sakratul maut. Dan ini merupakan juga dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merasakan sakratul maut. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat baina yadayhi raqutun fiha ma'un. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat sebuah bejana berisi air. Faja'ala yadkhulu yadayhi ilal ma'. Kemudian beliau memasukkan jarinya ke atas di dalam air. Fayamsihu bihi ma wajhahu. Kemudian membasuh wajahnya. Kemudian sambil berkata, La ilaha illallah, inna lil maut la sakarat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kematian mempunyai syakaratul maut. Syakaratul yang sangat dahsyat, yang sangat sakit. Dan ini merupakan Nabi pun merasakan sakit. Bagaimana kita yang keimanannya di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat jauh, yang kadang kita berbuat dosa, dan tentunya setiap orang itu akan merasakan yang sangat berbeda-beda ketika dicabut nyawanya, tergantung pada amal soleh kita. Ketika seorang mukmin dicabut dengan lembut, ketika seorang kafir dicabut dengan sangat keras. Allahu a'lam bishawab. Mungkin azan dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'd. Jamaah rahimani rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang kematian, sesuatu yang pasti. Bahwasanya kita telah membahas tentang bahwasanya setiap jiwa akan merasakan kematian. Kemudian yang kedua adalah sebab-sebab seorang lalai mengingat kematian. Yang ketiga adalah bahwasanya kita akan merasakan syakaratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merasakan syakaratul maut, maka jiwa-jiwa yang lain juga akan merasakan syakaratul maut. Dan syakaratul maut, sebagaimana penjelasan seorang ulama, itu merupakan kondisi yang sangat dahsyat dan sangat sakit yang akan dialami seseorang. Maka hal tersebut seorang mukmin dan seorang kafir tentunya merasakan syakaratul maut dengan rasa yang berbeda. Lalu jamaah rahimani rahimakumullah, yang terakhir adalah bekal apa yang harus kita bawa untuk menjemput kematian agar kita selamat dari api neraka dan kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah yang harus kita bawa bekal adalah al-ikhlas wat tauhid, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bekal yang sangat pokok, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid adalah pokok dari agama. Ketika seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan dia akan diampuni Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik. Ayat ini menunjukkan bahwasanya bahayanya syirik. Ketika seorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan masuk neraka. Ketika kesyirikannya jelas dengan kesyirikan yang sangat jelas, maka dia akan kekal di dalam neraka. Maka ketika dosa selain syirik, maka ada kemungkinan diampuni Allah Subhanahu wa taala sesuai banyaknya dosa yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Man mata wa huwa ya'lam anna la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia meninggal dan mengetahui makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak yang benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan haqiqatut tauhid an ta'budallaha wahdah la syarikalah. Hakikat tauhid adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang harus dilakukan seorang muslim yang kedua adalah at-taubatu nasuha. Taubat nasuha. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha sebenar-benarnya. Dan Imam ataupun Syekh As-Sa'di rahimallahu taala menjelaskan taubat nasuha adalah taubat yang memenuhi syarat-syaratnya, meninggalkan dosa, menyesal atas dosa yang telah dilakukan, bertekad tidak mengulanginya, dan apabila dosa tersebut berkaitan dengan manusia, maka segera untuk dihalalkan meminta maaf kepadanya, dan ini merupakan taubat nasuha. Dan Allah Subhanahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir." Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum ditenggorokan. Ini bekal yang kedua. Bekal yang berikutnya adalah menjaga salat, 5 waktu. Hafidhu 'ala salawat was salatil wusta. Peliharalah atau jagalah semua salat dan salat pertengahan asar. Nabi SAW juga agar kita membedakan antara kaum muslimin dan kaum kafir, yaitu salat al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, yaitu perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan, sungguh dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah salat, sehingga salat merupakan hisab yang pertama yang akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang keempat adalah segera untuk berbuat amal soleh tanpa menunda-nunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
faf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, badiru bil a'mal, maka segeralah untuk beramal. Ketika dia terbetik dalam hatinya untuk berbuat amal, maka segeralah untuk beramal. Sehingga sebelum dia berubah niat, kadang seorang ingin bersedekah, ingin mengeluarkan uang, kemudian berhitung-hitung, akhirnya berubah niatnya sehingga tidak beramal soleh. Ketika muncul niat soleh, maka segera untuk beramal sebelum niatnya berubah. Maka yang terakhir untuk perbekalan kita menuju akhirat adalah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta, maka beristiqamalah sebagaimana engkau diperintahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, qul amantu billah summastaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beristiqamah. Istiqamah di atas manhaj yang benar, di atas sunnah sesuai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh dengan dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang bisa menjadikan hujah. Berpeganglah teguh dengan pemahaman salafus saleh, sehingga hal tersebut bisa menolong kita agar istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk menjadi bekal amal saleh. Betapa banyak orang-orang yang dulu hijrah, kemudian mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbekalah dengan keistiqamahan dan disertai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk anak pribadi dan kepada jamaah sekalian, agar senantiasa kita mengingatkan kematian, bukan sekedar mengingat, akan tetapi muncul rasa untuk mempersiapkan diri untuk menuju akhirat, yaitu berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa mengingatkan kematian, agar senantiasa mengingatkan kampung akhirat tempat kembali kita, dan dimudahkan untuk beramal soleh. Dan ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, apabila ada kesalahan itu milik ana dan datangnya dari syaitan, apabila ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.